Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai apa itu sistem kepemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah atau oleh sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Setiap negara berhak memilih sistem pemerintahannya yang akan dianutnya. Contohnya negara Indonesia sendiri hingga saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Setiap komponen, yakni setelah mempunyai sebuah kemitraan yang bersifat kuat, terikat dengan satu sama lain, beserta pada dasarnya memiliki sebuah tujuan dan memiliki sebuah fungsi terhadap pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan dalam suatu negara secara umumnya akan mempunyai sebuah sistem dan sebuah tujuan utama tertentu, yakni menjaga dalam stabilitas negara yang dimaksud. Sistem pemerintahan tersebut harus memiliki fondasi yang kuat, tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Sistem pemerintahan dalam suatu negara secara umum akan mempunyai sebuah sistem dan sebuah tujuan utama tertentu, yakni menjaga dalam stabilitas negara yang dimaksud, dan sistem pemerintahan tersebut harus memiliki fondasi yang kuat dan tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Sistem pemerintahan dalam suatu negara tidak harus statis, karena pada nantinya dalam sebuah sistem pemerintahan statis ini akan menimbulkan sejumlah kerugian tersendiri untuk pemerintah, terutama jika bukan hanya statis tapi juga absolut. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan dengan suatu kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan tersebut, presiden akan bertindak sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak untuk membuat dalam berbagai keputusan atau tindakan yang berkaitan terhadap negara. Yang kedua, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis ini merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan yang telah menganut terhadap prinsip komunisme, yang tidak mengakui adanya suatu keberadaan Tuhan. Dalam sebuah pemerintahan komunis, yakni pada setiap orang harus hidup secara setara. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Setiap orang harus saling mendukung dan harus saling membantu. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan di mana parlemen yakni telah memainkan sebuah peran yang sangat besar terhadap pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, parlemen di pemerintahan memiliki hak mempunyai sebuah kekuatan untuk menunjuk Perdana Menteri dan menggulingkannya pemerintah yang memerintah dalam negara dengan berbagai cara, termasuk melalui mosi tidak percaya dalam pemerintah yang telah berkuasa. Yang keempat, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal ini merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan yang telah dikombinasikan terhadap sistem pemerintahan secara demokratis dan dalam sebuah sistem pemerintahan liberal. Yang kelima, sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem pemerintahan semi presidensial ini merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sebuah sistem pemerintahan tersebut, yakni dalam otoritas tertinggi terletak pada dua partai, yaitu di tangan parlemen sebagai wakil rakyat dan presiden sebagai kepala negara. Dan yang terakhir atau yang keenam, sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan yang telah menganut dalam suatu prinsip kebebasan sebagai dasar untuk menentukan kebijakannya. Dalam sebuah sistem pemerintahan tersebut, pemerintah tidak menyediakan banyak kebijakan dan sebagian besar dalam kegiatan negara dapat dilakukan dengan sektor swasta.
Dalam sistem ini memiliki suatu tatanan yang terdiri dari berbagai dalam komponen yang saling tergantung dan mempengaruhi terhadap fungsi pemerintah. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini atau dalam materi sistem pemerintahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.